Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, coba wabarakatuh. itu diperhatikan tentang materi kali ini, tentang makna dan arti penting kebangkitan nasional. Momennya adalah pada tahun 1908. Ya. Kemudian kita langsung ke pokok permasalahannya. Yaitu nanti kalian diupayakan untuk bisa menganalisa makna dan arti penting kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang selanjutnya, siswa dapat memahami arti penting kebangkitan nasional itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan secara luas berbangsa dan bernegara. Gimana kira-kira? Sudah punya gambarannya tentang makna kebangkitan itu? Sudah, Pak. Jadi momentum tahun 1908 itu kita jadikan sebagai tonggak sejarah kita di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini arti pentingnya. Arti penting kebangkitan nasional dan perwujudan semangat kebangkitan nasional. Jadi dengan kebangkitan nasional itu diharapkan kita semua, terutama kalian sebagai generasi penerus itu, bisa memiliki paham nasionalisme. Sudah paham arti nasionalisme? Teguh apa nasionalisme? Haki dan Vita coba. Paham nasionalisme itu paham yang seperti apa? Paham kecintaan kita terhadap tanah air bangsa Indonesia. Jadi nasionalisme itu paham kecintaan. Jadi kalau kalian sudah memiliki rasa cinta, berarti di dalam diri kalian punya rasa kepedulian. Makanya cinta itu penting. Tanpa cinta, kita tidak mungkin hidup seperti sekarang ini. Dengan cinta, kita bisa memiliki semangat, jiwa gotong royong, saling tolong menolong, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Itu salah satu bentuk dari paham nasionalisme. Sehingga dengan paham nasionalisme itu kita akhirnya bisa memiliki semangat untuk bela negara. Endingnya ke situ. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada pendapat dari Otto Bayer bahwa nasionalisme adalah persatuan yang terjadi karena persamaan nasib. Dilatar belakangi dengan masa penjajahan. Kita merasa senasib seperjuangan itu. Kemudian menurut Emes, itu juga keinginan untuk bernegara dan bersatu. Itu hanya pendapat saja. Pendapat setiap orang berbeda-beda. Kita pun juga punya pendapat. Yang penting pendapat itu tujuannya sama. Mengapa bisa sama? Karena disesuaikan dengan situasi kondisi waktu itu. Ini menurut pendapatnya.
kita lanjut. Terus kebangkitan nasional. Diambil dari kata dasar bangkit. Contoh, kalian dari tidur, bangun, melakukan aktivitas itu adalah bangkit. Jadi kebangkitan nasional berarti adalah persamaan nasib, persamaan situasi waktu itu untuk bagaimana kita bisa melepaskan diri dari penjajahan. Dan yang paling mendasar materi kali ini tentang momentum tahun 20 tanggal 20 Mei tahun 1908. Yaitu dengan dilatar belakangi berdirinya apa? Organisasi di Indonesia waktu itu. Teguh? Ya, Pak. Bayaki, Vita, tanggal 20 Mei 08 itu di Indonesia berdiri sebuah organisasi yang disebut Budi Utomo. Itu sebagai perintis yang merubah pandangan bangsa Indonesia dari sifat kedaerahan beralih menuju ke pergerakan nasional. Dari yang hanya membela daerahnya masing-masing, kemudian berupaya ya bersatu padu untuk mengusir penjajahan secara bersama-sama. Ya dari ini dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang kebangkitan nasional. Ya silakan dikomentari apa yang saya sampaikan tadi tentang kebangkitan nasional, mengapa yang dijadikan landasan adalah momentum tanggal 20 Mei 1908. Bagaimana? Ya silakan dikomentari supaya saya tahu kira-kira pemahamanmu tentang kebangkitan nasional itu sejauh mana. Ayo silakan. Atau mau bertanya dulu juga boleh. Yang sekiranya kurang kamu pahami. Pendiri Budi Utomo siapa, Pak? Pendiri Budi Utomo Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Sutomo. Ya kalau belum ada yang bertanya, saya ganti tanya dulu. Kira-kira didirikannya Budi Utomo itu dilatar belakangi karena apa pada waktu itu? Ya silakan Teguh, Vita, untuk bisa menyampaikan pendapatmu. Budi Utomo didirikan itu pasti ada sebuah alasan yang mendasar. Kira-kira alasan yang paling mendasar apa Budi Utomo itu didirikan? Untuk memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia, Pak.
Ya itu bisa. Ya simpan dulu. Coba Vita, menurutmu bagaimana? Karena pendapat itu pasti berbeda-beda. Ya silakan Vita, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Kalau menurut Teguh tadi untuk apa tadi? Oh ini Pak, untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui Ini gangguan apa ini? Ya silakan. Untuk meningkatkan derajat, harkat dan martabat bangsa Indonesia melalui pendidikan. melalui Pendidikan. pendidikan. Yaitu nanti pada tahap kedua setelah Budi Utomo ini nanti berjalan. Untuk Vitar dulu silakan. Yo gimana Vita menurutmu? Sederhana saja, ndak usah bingung-bingung. Mengapa Budi Utomo itu muncul atau didirikan pada waktu itu? Mengapa? Ini sebagai gambaran untuk supaya nanti kalian punya gambarannya untuk menjawab bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Hal itu disebabkan tidak lain karena bangsa Indonesia pada waktu itu belum adanya persatuan dan kesatuan. Dengan kata lain, masih bersifat ke daerah. daerahan. Ya, coba Vita, dengan apa yang saya sampaikan tadi, mungkin kamu punya pendapat sekarang. Jadi Budi Utomo didirikan di latar belakang karena apa, Vita? Di dalam pengertian kebangkitan nasional itu pun sudah ada. Karena apa, Vita? Kesadaran Gini ya, punya teman sekelas ya. bangsa Indonesia waktu itu yang dijajah dan masih bersifat ada kedaerahan tadi. Bagaimana Vita? Sudah nyambung? cacetan sama pacarnya Pak. Vita, lu. Apa tadi? Alasannya apa tadi? Bahwa Teguh bisa membantu? Ya Pak. Bahwa apa tadi alasannya? Didirikannya Bahwa Budi Utomo itu. didirikannya ingin memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui pendidikan, Pak. Yang seperti saya sampaikan tadi loh, kuncinya karena pada waktu itu bagaimana kondisi bangsa kita. Oh, ya sedang bersifat kedaerahan. Bukan bersifat, artinya bahwa masyarakat Indonesia pada waktu itu pola berpikirnya masih bersifat kedaerahan.
Artinya hanya membela daerahnya sendiri-sendiri. Kalau hal itu selalu dilakukan seperti itu, ya jelas bangsa Indonesia tidak mungkin bisa melepaskan dari belenggu penjajahan. Sehingga Budi Utomo didirikan tujuannya untuk merubah sikap perjuangan bangsa Indonesia yang bersifat kedaerahan berubah menjadi Persatuan. pergerakan nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Paham ya? Paham. Itulah alasan didirikannya Budi Utomo. Yang mana Budi Utomo itu dijadikan sebagai masa perintisan. Sebelum nanti dilanjutkan dengan organisasi-organisasi yang lain. Itu sebagai awalnya adalah Budi Utomo. Kemudian nanti ada momentum lagi meningkat pada tahun 1928. Ada peristiwa apa itu? Ya. 28 Oktober tahun 1928 ada peristiwa apa? 28. Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Jadi Budi Utomo ditindaklanjuti dengan Sumpah Pemuda, maka kedudukan bangsa Indonesia serta pola berpikirnya sudah mulai terbangun dengan adanya tekad yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Ada 3 itu. Teguh bisa mengucapkan isi Sumpah Pemuda yang 3 itu apa saja? Tidak bisa, Pak. Maheswari. Kami putra dan putri Indonesia. Dilanjutkan. Mengaku bertumpah daerah yang satu, tanah air Indonesia. 2, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ya, dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. ya itulah Sumpah Pemuda. Sehingga dimulai dengan Budi Utomo itu, meskipun prosesnya sangat lama dari 08 sampai 28, berapa tahun? Dari 08 sampai 28 itu berapa tahun? 08. 20. Ya 20 tahun itu baru sadar bangsa Indonesia itu akan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Jadi proses bangsa Indonesia itu memang sangat panjang sekali untuk merdeka itu. Makanya momentum tanggal 20 Mei 08 itu harus kalian jadikan sebagai dasar untuk bangkit. Seperti sekarang ini, Indonesia khususnya sedang terpuruk karena COVID-19. Yang biasanya kita belajarnya itu tatap muka, sekarang jarak jauh
dan semakin jauh komunikasinya. Makanya kita harus bangkit. Situasi yang seperti ini bukan dijadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan, tapi harus tetap semangat di dalam meraih cita-cita melalui proses pendidikan. Jadi apa tadi makna yang terkandung di dalam semangat kebangkitan nasional itu? Budi Utomo tadi dijadikan sebagai masa apa? Masa perintisan. Ya, perintisan. Itu merintis itu awal. Perintisan itu tidak kemudian serta-merta berhasil. Buktinya 20 tahun baru bisa menyatukan dengan ikrar Sumpah Pemuda. Itu nanti yang melatar belakangi kemudian munculnya pergerakan-pergerakan nasional. Hingga berhasil nanti pada tanggal 17 Agustus 45. Bagaimana, ada yang ingin disampaikan? Ada enggak? Jadi para pemuda tokoh kebangkitan nasional mempunyai semangat untuk bangkit memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, banyak generasi muda bangsa, khususnya para pelajar yang masih melakukan tawuran dan hal-hal yang negatif. Kalau melihat tulisan yang merah itu, bagaimana pendapatmu kalau dikaitkan dengan judul materi kali ini? Kebangkitan nasional. Perhatikan ini mosnya. Maka mengapa masih banyak kasus tawuran, memakai narkotika, merokok dan lain-lain sebagainya itu. Bagaimana sikap kamu? Bagaimana sikap aku? Bagaimana sikap kamu? Acuh, enggak. Bagaimana sikapnya? Kalau masih melakukan hal-hal seperti ini, semangat kebangkitan nasional kita menurut pendapatmu bagaimana? Bertentangan atau tidak? Atau setuju menurutmu? Apakah ini gambaran kebangkitan nasional kita harus seperti ini? Tidak. Ya jelas tidak. Terus menurut Teguh mestinya bagaimana? Atau Maheswari? Vita? Harus bagaimana? Gambaran bukti penerapan dari kebangkitan nasional menurutmu? Oh, gambaran. Sik, Pak, sabar, Pak. Vita, Maheswari bagaimana? Setujukah menurut kamu kalau yang dilakukan oleh generasi kita, termasuk pelajar ini seperti ini, adanya tawuran, memakai narkotika, merokok, mabuk-mabukan? Tidak setuju. Bagaimana? Tidak setuju. Maheswari, setuju? Enggak. Nah, kalau kamu udah setuju, mestinya bagaimana menurutmu? Menjaga keamanan lingkungan,
Enggak sih, enggak. Apalagi Aktif dalam kegiatan desa dan ikut membela negara bila diperlukan. ya, Maheswari, kita gimana menurutmu? Belajar enggak? Sebagai siswa tentunya belajar dengan Giat dan sungguh-sungguh. iya, karena kita hidup kan di masyarakat, di keluarga, di sekolah. Secara luas berbangsa dan bernegara. Yang disampaikan Teguh tadi adalah di lingkungan masyarakat dan berbangsa bernegara. Untuk Maheswari dan Vita bagaimana? Bisa. Apa yang harus kamu lakukan untuk menggambarkan rasa kebangkitan nasional kita? Yaitu itu kan dapat kamu lihat dari dirimu sendiri toh. Belajar ya, Belajar. belajar itu wajib. Apalagi selain belajar. Membantu orang tua. Enggak. Ya, membantu orang tua bisa, apalagi Membantu orang tua. Meraih prestasi. ya berusaha keras belajar demi mencapai cita-cita. Tidak pernah melakukan hal-hal yang Tidak seharusnya negatif. ya negatif. Selalu berpikir Positif. ya, dan harus mempunyai keyakinan. Itu yang penting bahwa hari esok Bisa. harus lebih baik daripada hari ini. Dan hari ini juga harus lebih baik dibandingkan hari esok. Sehingga harus ada tingkatan yang lebih. Tidak penurunan tapi peningkatan. Itu semua bisa terwujud apabila dalam diri kalian memiliki semangat kebangkitan nasional. Bagaimana? Ada hal-hal yang ingin disampaikan? Sudah dapat dimengerti apa yang saya sampaikan tadi? Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Enggak semua. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak. Berarti sudah paham? Ya. Ya. Ini yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan, kesehatan, dan tetap semangat untuk bisa meneruskan apa yang menjadi tugas kita masing-masing. Selamat belajar. Saya sampaikan sampai di sini materi kali ini. Saya cukupi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, ketemu pada minggu depan. Terima kasih.